Udah hampir 40, Nyul. 4 tahun lagi 40 ya. Aku lahir tahun 90. Tuh, tua, Nyul. Iya. Dan ini 2026 berarti udah 36. 4 tahun lagi 40. Yang aku penasaran tuh apa yang berubah, Nyul? Yang berubah banyak ya. Hmm? Yang paling berasa itu yang pertama kebiasaan. Mm-mm. Kebiasaan ini dulu sama kayak anak muda yang lain. Hmm. Manusia nokturnal. Ih, Dunia asik. kebalik. Benar, benar, Dunia benar. kebalik. Benar. Jadi malam jadi siang, Benar. siang jadi malam. Jam 3 masih bicara filsafat. Iya, karena siang itu tuh panas. Iya sih. Nggak enak buat nongkrong. Iya. Kalau malam itu Hmm. ngumpul sama temen, enak banget kan Deep banget. nongkrong, ngopi, ngomongin macem-macem, Hmm. ngomongnya nggak ada judulnya, ngomong Akhirnya sehari. gara-gara itu bangunnya biasanya aduh. Jangankan bangun, Hmm. pulang aja kalau baru jam 12 Hmm. diceng-cengin sama temen kan. Ya, itu Baru dia. aja jam 12, bencong aja pulang subuh katanya kan. Hmm, hmm. Tapi ya abis itu kalau sekarang jadi berasa tapi ya. Nah, itu kebiasaannya jadi berubah. Hmm. Karena udah ada keluarga. Hmm. Activity-nya lebih banyak di pagi, siang, sama sore. Benar. Malam itu udah fokus sama keluarga. Hmm. Kalau nggak ada kerjaan yang urgent. Yap. Jadi tenaganya itu udah habis di siang hari. Yap. Jadi malam udah habis isya jam 9, jam 10 tuh udah kayaknya udah persiapan buat tidur aja, udah pikirannya nggak ada buat mikir kemana lagi nongkrong, ngajakin Ya. temen siapa lagi, nggak ada tuh pikiran kayak gitu-gitu tuh. Kalau dulu ada waktu kosong dikit, nongkrong kemana nih? Mm, Nggak, maksudnya kalau dulu itu kita yang ngajakin kan, Iya, kita yang ngajakin, bahkan temen yang dimana nggak jelas kemana pun kita nyusul, Nyusul. geser kemana lagi Ya, nih, geser kemana lagi? kayak nggak ada capek-capeknya. Ya, ya. Waktu itu kalau udah malam aja minimal orang ajan baru pulang. Kalau sekarang Nyul, ada pola pikir yang berubah kah juga selain kebiasaan? Nah, selain itu pola pikir udah pasti jelas lah berubah. Karena kalau pola pikir dulu itu nggak terlalu banyak obstacle pikirannya. Jadi apapun yang ada di depan hajar terus. Selama itu seru, uang mah belakangan. Ada duitnya nggak jadi alasan lah itu. Yang penting seru dulu, hajar. Kalau sekarang ngumpul, nongkrong, diajakin teman, di mana, tanya dulu sama keluarga kan. Istri ada kesibukan apa pada saat jam dan hari itu, bisa ditinggalkah rumah ini. Kalau istri lagi not available, kita nggak bisa maksain. Oke. Jadi kerjaan untuk keluar rumah harus kita wajibkan dulu nih di rumah selesai. Benar. Kalau nggak selesai, kayak ada rasa bersalah. Dan kamu ngerasa nggak, Ir? Tiap kali pulang dari nongkrong itu kayak abis nongkrong nih, mau pulang ke rumah, menuju ke rumah ini ada rasa bersalah menuju rumah ini. Karena habis seru nih sama temen, ada rasa nggak enak sama istri sama anak, baru pulang jam segini. Ada rasa itu nggak? Nggak usah yang nongkrong Nyul, kerja aja ada perasaan itu. Jangan kan nongkrong ya, Jangan kan nongkrong, kerja aja ada yang perasaan itu. udah ada jelas ada duitnya gitu kan. Iya. Udah jelas positifnya, masih berasa ada rasa bersalahnya. Berarti ada yang berubah di umur 40, nanti aku harus siap-siap nih kebiasaan sama pola pikir. Tapi yang ku baca nih Nyul, ada yang berubah juga dari setiap statement yang kamu bilang tadi, priority. Iya, pasti. Prioritas juga pasti bakal berubah. Iya kan? Pasti bakal menyesuaikan. Kalau dulu pasti yang paling utama adalah diri sendiri sama temen, Iya, seru-seruan, Iya. ya kan? Kalau sekarang prioritasnya itu keluarga. Nah, ini yang satu lagi, Apa itu? kesehatan. Oh, Karena ini 40-an banget nih, kesehatan. dan akhirnya kita sampai pada obrolan ini. Oke. Jadi kalau dulu makanan ini yang paling penting adalah murah, banyak, enak tuh nomor 3. Iya. Nggak ada nih opsi nih sehat nih. Bener. Sehat nih nggak ada nih. Nggak ada di kepala tuh waktu itu. Nah, kalau sekarang udah berubah. Udah berubah. Berubah karena kepengen sehat. Udah ngelihat postingan. Kalau aku pribadi udah beberapa kali ngalamin di rumah sakit
ketemu orang dan keluarga karena penyakit, terus hampir meninggal dan ada yang sampai meninggal juga. Dari kejadian itu ada trauma dong, ada pikiran sendiri dong. Iya sih. Biar nggak kayak gitu juga pasti berarti aku harus jaga kesehatan nih. Yang pertama rokok. Aku perokok berat, begadang akut, nokturnal, dan sekarang ngerokok aku sadar dari ngurangin kemarin. Sampai akhirnya dari 2 kotak sampai jadi 1 kotak, 1 kotak 1 hari, 1 kotak bisa jadi 2 hari sampai 3 hari, dan sampai akhirnya aku nggak bisa berhenti. Tapi aku coba cari alternatif lain, pakai pot. Yang akhirnya aku pakai pot ini, satu lebih hemat, dan yang kedua yang jelas aku rasain itu pada saat aku olahraga, lari. Biasanya aku ngos-ngosan tuh. Dan sekarang aku kemarin barusan share Strava ke istri. Dan akhirnya aku bisa dapat achievement. Wah, itu tuh. Jadi makanya sekarang aku lagi nantangin teman-teman aku nih yang seumuran. Ayolah lari lah gitu. Tapi aku kebetulan lari juga nya. Dan mau nantangin teman-teman yang aku kenal dulu yang nggak ngerokok. Karena mereka kan taunya aku ngerokok kan. Jadi aku mau nantangin mereka. Yang nggak ngerokok dari dulu nih, aku mau nantangin. Ayolah, lari lah. Ayolah. Menarik lari itu. Nah, itu. Menarik. Satu, yang jelas banget ngerokok, aku udah berusaha ganti. Karena aku tuh ngesetnya gini, mau berubah, jangan langsung segini gitu. Nggak apa-apa, segini pun nggak apa-apa. Asal ada perubahannya dari rokok, nggak ada ngerokok, diganti dulu, sampai akhirnya nggak ngerokok sama sekali, nggak ngepot sama sekali. Makan pun juga sekarang prioritasnya yang penting sehat dulu. Real food, bukan makanan olahan. Karena kata dokter sih yang harus dikurangin di usia 40. Aku sudah prepare di sebelum 40. 4 putih ini yang perlu dijaga, dikurangin. 1 nasi, 2 tepung, garam, gula. 4 putih harus dikondisikan. Iya sih, karena aku bilang kan udah sering banget juga makan makanan yang gitu-gitu. Masa sih sekarang nggak mau nyisihin waktu, nyisihin umur buat makanan yang sehat gitu. Berubah sama sekali. Tapi banyak sih sebenarnya variabel pendukungnya dari aku berubah itu, karena punya istri dan lingkungan keluarga yang sehat. Jadi perut buncit ini dihasilkan dari satu, kenakalan aku dulu. Dan yang kedua, karena punya mertua yang baik banget, masakin enak-enak terus. Tapi sekarang mau dikurangin buncitnya, jadi real food. 4 putih ya? 4 putih. Itu gampang sih Nyul buat ninggalin buat orang-orang yang udah terbiasa buat menikmatin hidup sebelumnya. Udah punya akses uang buat beli-beli kayak gitu. Nah, kadang kan kita justru dapat start bisa nikmatin itu tuh di usia yang ya kayak 30 baru masuk tuh. Karena udah punya gaji, udah punya pendapatan yang lumayan, baru bisa nikmatin. Nah, itu yang agak susah Nyul ninggalin. Pernah aku ngerasain kayak gitu. Iya. Justru aku ngerasanya kebalik, Hir. Dulu kita tahu lah. Kita berangkat dari nggak ada privilege, sampai akhirnya kerja punya gaji sendiri. Itu balas dendam. Iya, ya itu. Balas dendam itu makan enak, KFC tiap hari. Karena zaman kita KFC itu adalah suatu reward. Iya, benar sih. Iya. Apalagi McD baru datang, itu McD baru masuk. Iya sih. Pokoknya ada capek dikit aja karena merasa ada pendapatan ya kan. Wah, pokoknya makan enak apapun lah gitu kan. Minuman manis, boba, kemasan, kopi, susu. Itu udah pasti balas dendamnya ke situ. Apalagi kalau aku plus rokok, rokoknya udah rokok yang enak-enak, nggak rokok yang dulu, nggak usah diceritain. Rokoknya macam-macam. Gitu. Berarti di usia 40 banyak hal yang berubah ya Nyil ya. Nah, ini juga satu yang paling penting nge-trigger aku jadi mau berubah ini. Aku pernah ketemu salah satu seorang pengusaha besar di Banjarmasin ini. Katanya beliau udah 70 tahun tapi tetap rutin olahraga. Rutin loh ya, artinya dia tuh rutin udah jadi bagian hidupnya dia olahraga.
Padahal beliau ini satu kakinya tuh udah pakai pen. Jadi beliau bilang gini, jangan sampai nunggu vonis dokter dulu baru olahraga. Jangan nunggu vonis dokter dulu baru mau olahraga. Bener sih. Iya. Aset katanya. Badan ini aset. Lu mau ngapa-ngapain, aset ini nggak ada, habis. Ini ngeronta sedikit, punya rumah habis, mobil habis, istri ninggalin. Bener juga aku bilang. Iya sih. Iya. Aset ya. Orang ngira aset itu selalu bentuknya di luar dari diri, iya kan? Iya, ada yang ngira waktu itu kita sih. masih muda, aset itu pokoknya rumah, mobil, gitu-gitu kan. Betul. Padahal makin tua baru sadar asetnya tuh ini loh. Iya. Iya kan? Punya mobil Badan. aset tapi nggak bisa dikendarain. Iya. Punya tanah, misalnya mau berkebun juga nggak bisa dicangkul-cangkul, udah capek duluan. Udah capek duluan. Iya, benar. Menarik tuh. Aset itu ada di dalam diri. Terakhirnya, ketakutan terbesar di usia 40. Aduh, kalau ketakutan terbesar aku sekarang ini ada di anak. Oke, kenapa tuh? Aku jujur, aku berharap banget untuk anakku bisa bertumbuh lebih baik daripada aku sendiri. Oke. Ada kekhawatiran cara aku didik dia, cara aku ngedidik dia, cara aku ngembleng dia, cara aku ngayomin, cara aku ngerespon dan ngasih waktu, ngasih attention. Aku takut kalau ada dampak negatif yang ditimbulkan dari itu. Aku punya ketakutan yang besar di situ. Jujur. Iya. Ada Aku ketakutan. ada ketakutan soal yang serupa, tapi aku justru takut dia itu kurang bisa survive-nya. Karena ada cinta mungkin ya yang lumayan besar terus-terusan ku kasih, karena aku ngerasa banyak kurang kan, merasanya nih banyak kurang, jadi aku nggak pengen anakku ngerasa kurang. Ya. Jadi ku kasih tuh lumayan besar, aku ngerasa. Nah tapi ada kekhawatirannya adalah dia nggak bisa survive kayak aku nih. Nah makanya kadang aku tuh kayak tarik ulurnya, apa ini yang bener ya gitu. Kayak yang kadang aku coba kasih apapun yang dia mau, tapi kadang juga harus kutolak. Nah cuman tetap susah. Betul. Gitu Aku sih. ngerasain banget walaupun kita udah sering denger itu kan yang ada istilah, ada quotes yang orang tua, orang pria yang hebat akan melahirkan anak yang lemah. Dan siklusnya akan seperti itu. Anak yang lemah akan menghasilkan anak cucu yang kuat. Karena keterbatasan privilege itu tadi. Jadi orang tua kaya akan melahirkan anak yang lemah. Anak yang lemah akan tidak sekaya bapaknya dan akan melahirkan anak yang kuat lebih daripada bapaknya si anak ini tadi. Udah sering denger yang kayak gitu, cuman implementasinya sebagai bapak tetap susah. Bener. Dia minta ini apakah waktunya untuk dikabulkan? Apakah ini waktunya untuk ditolak dulu? Apakah ini untuk ditahan dulu? Kita nggak tahu tuh, karena ada rasa cinta dan harapan di situ yang bikin kita buyar kan. Benar. Buyarnya juga kita compare sama masa lalu, Nyol. Apalagi kayak gitu. Misal kayak ada sesuatu yang kita dulu nggak bisa milikin, terus dia di masa kini tuh kayak pengen itu. Kita jadi kayak yang satu menjawab keinginan dia, yang kedua menjawab keinginan kita di masa lalu yang nggak tersampaian. Kayak gitu, jadi kayak yang mau ini ya, kita jadi lebih ringan gitu, kayak nih padahal bisa jadi belum waktunya. Cuman kayak kita yang nggak usah lah, biarin lah, pokoknya kasih lah kan, kayak gitu jadinya kan. Tantangannya di situ sih menurutku, Nyol. Iya sih ya. Ketakutanku anak. Ya. Karena apalagi sekarang nih kalau bukan anak ya. Mati. Kalau mati sih ya memang ada rasa apa ya, ada rasa takut ada rasa takut karena selesai kan. Tapi kalau dihitung udah lebih dari jari kan teman-teman yang seumuran yang udah duluan, ya kan, kalau 30-an sampai 40-an ke atas. Kalau aku udah 10 lebih. Iya kan. Nah makanya kalau umur 20-an pasti belum bisa tuh, masih bisa dihitung jari kan. Oh ini duluan nih, kaget. Itu mudah banget sih matinya. Iya, makanya kaget kan. Nah, makanya kalau di 40 kan pasti kayak
udah sering nih kayaknya Iya, undangan kan? si Iya kan? temen Iya yang kan? ini meninggal. Iya, kayak kita Iya oh sih. iya. Iya. Ada perasaan Ah, ah. takutnya tapi jadi. Nah, dari perasaan takut itu ku alihkan akhirnya. Dari takut akhirnya berusaha untuk bikin kebiasaan baru. Kayaknya pengen sehat ini biar nggak ngebebanin istri dan ngebebanin anak. Jadi biar nggak ngerepotin. Karena satu lagi ketakutanku, aku berusaha banget biar nggak tua, membosankan, menjengkelkan, ngerepotin, pengen didengar terus. Aku pengen tua itu jadi teman buat anak-anakku. Jadi yang mendengar ya. Ya, jadi yang ngedengerin. Iya. Jadi pendengar. Kadang berasa sih pas tua tuh yang paling dipengenin ya didengerin. Tapi aku ngerasa bukan gimana ya, bukan sok sensitif atau gimana ya. Aku ngerasa ada banyak orang tua yang tiba-tiba nimbrung Ya, atau gitu-gitu. ngorongan so Ya. asik. Iya. Di belakang itu ada masa lalu dia dengan powernya dia untuk ngatur anak dan akhirnya bikin suasana atau hubungan orang tua dan anak ini jadi tidak nyaman, yang akhirnya mereka nggak enak buat temenan. Benar. Si orang tua nyari teman akhirnya, orang tua yang tua ini nyari teman akhirnya ke tongkrongan ini, berusaha untuk didengar, nasehatin ini, tapi jadi nggak asik ya. Tapi nggak asik kan kayak gitu. Jadi nggak asik, benar. So asik banget. So asik. Kalau aku pribadi sekarang udah nggak apa-apa dibilang so asik di tongkrongan, asal nggak dibilang so asik sama anak lah. Oh, tapi sebenarnya ketika anak nggak bilang kita so asik tuh di tongkrongan juga biasanya tetap asik. Biasanya. Iya. Jadi cita-citaku sekarang di hampir 40 ini, di anak pengen jadi teman selamanya. Pengen jadi sahabat buat anak selamanya. Aku mungkin kita tutup kayak gini, Nyel. Aku ada satu doa dari anakku yang bikin aku terpukul. Apa tuh? Dia bilang, ya Allah semoga Abi rezekinya banyak, amin, tapi kerjanya dikit. Amin. Gila ya Allah. Anjay. Duit jalan sendiri gitu. Iya makanya, tapi sesederhana itu. Dia mikirnya shortcut seorang anak. Iya kan? Mungkin dia ngelihat, oke, Abi lagi kerjaannya banyak buat nyari duit. Iya kan? Akhirnya dia bikin shortcut sendiri. Dibalik tuh. Makanya. Kerjaannya dikit tapi uangnya banyak. Itu. Kan keren kan? Ketimbang dia misalnya doa biasa aja, ya Allah semoga Abi nggak sibuk lagi misalnya. Itu simpel. Tapi kan akhirnya rezeki bisa jadi juga nggak sibuk. Mikir dua sisi kan. Iya. Dua sisi kan akhirnya. Nah ini anak yang baik gitu. Berarti mikir. Nah makanya kayak keren ya anaknya. Bisa mikir sampai sejauh itu. Aduh siap-siap 40 nih ya.